Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kemudian tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, afiat, serta dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah berkunjung dan menonton ataupun mendengarkan daripada video-video yang kami upload. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan manakib, pada kali ini kami akan membacakan daripada manakib salah seorang ulama Kalimantan yang bernama Haji Muhammad Khatib, ulama yang rendah hati. Biografi Haji Muhammad Khatib. Haji Muhammad Khatib bin Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang waliullah yang mastur tersembunyi. Ia banyak menulis tentang biografi datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia dilahirkan pada malam Ahad tanggal 7 Syawal 1223 Hijriah. Ia termasuk seorang ulama yang hidup di kampung dalam keadaan sangat sederhana, sehingga masyarakat di sekitarnya tidak mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Kemasyhurannya sebagai waliullah baru diketahui setelah wafatnya. Hal ini adalah karena disebabkan kuatnya sang keponakan yang bernama Mufti Haji Abdurrahman Siddiq menyimpan rahasia tentang dirinya. Diceritakan bahwa ketika Mufti Haji Abdurrahman Siddiq masih belajar dan menuntut ilmu di kota suci Mekah, ia sering memperhatikan dan melihat orang yang mirip sekali dengan Haji Muhammad Khatib, baik dari segi perawakan maupun cara berjalan dan tersenyumnya sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Padahal pada waktu itu Mufti Haji Abdurrahman Siddiq mengetahui bahwa sang paman itu berada di kampung Banjar. Oleh karena terlalu seringnya melihat orang tersebut, maka timbul keinginan untuk lebih mengetahui apa yang terjadi sebenarnya tentang orang tersebut. Apakah ia memang pamannya Haji Muhammad Khatib atau bukan? Pada suatu ketika, Mufti Haji Abdurrahman sedang tawaf. Ia melihat orang yang mirip sekali dengan pamannya, Haji Muhammad Khatib, sedang tawaf juga. Maka mendekatlah Mufti Haji Abdurrahman Siddiq kepada orang tersebut. Maka tanpa sepengetahuan orang tersebut, ia gunting baju jubahnya sedikit sebagai ciri atau tanda untuk diperiksa dan dicocokkan kembali kelak ketika ia pulang ke kampung halaman. Apakah benar baju jubah pamannya atau bukan? Setelah Mufti Haji Abdurrahman Siddiq tiba kembali di kampung halamannya, Tanah Banjar, maka ia menyempatkan diri bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah pamannya Haji Muhammad Khatib sekaligus untuk mengetahui kebenaran firasatnya tentang orang yang sering ia lihat sedang tawaf di Baitullah, yang menurut dugaannya adalah pamannya sendiri. Kawan-kawan panakib, pendengar setia, dengan alasan tidak membawa baju jubah untuk dipakai khutbah, karena waktu itu Mufti Haji Abdurrahman diminta untuk membaca khutbah Jumat di masjid kampung tersebut. Ia meminjam baju jubah pamannya untuk ia pakai saat khutbah Jumat. Tatkala baju yang satu-satunya dimiliki oleh pamannya, Haji Muhammad Khatib, diberikan kepada sang keponakan yang baru saja datang dari tanah suci Mekah, ternyata di baju jubah pamannya itu ada bekas guntingan. Setelah dilihat, kemudian dicocokkan oleh Mufti Haji Abdurrahman Siddiq dengan sisa guntingan yang ada padanya. Ternyata kain guntingan itu sesuai dengan lubang yang ada di baju jubah pamannya tersebut. Maka mengerti dan yakinlah ia bahwa orang yang sering dilihatnya sedang tawaf di Baitullah Makkah itu benar-benar pamannya Haji Muhammad Khatib sendiri. Dan hal ini pun dimengerti oleh Haji Muhammad Khatib, karena keduanya telah mengetahui keadaan masing-masing. Maka pamannya Haji Muhammad Khatib berpesan kepada keponakannya Mufti Haji Abdurrahman Siddiq agar jangan dikatakan atau disampaikan kepada siapa saja kecuali setelah ia wafat nanti. Dengan demikian, maka Mufti Haji Abdurrahman Siddiq
Sajalah yang mengerti keadaan yang sebenarnya mengenai keberadaan Haji Muhammad Khatib. Baru setelah Haji Muhammad Khatib wafat, Mufti Haji Abdurrahman Siddiq menceritakannya kepada sanak keluarga di kampung. Haji Muhammad Khatib kawin dengan seorang perempuan saleha bernama Hasanah binti Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, mendapatkan 11 orang anak, 7 orang putri dan 4 orang putra, di antaranya Fatimah, Sofia, Robiah, Maimunah, Haji Abdullah, Muhammad Umar, Sa'idah, Ahmad Marzuki, Salihah, Aminah, dan yang ke-11 Haji Ahmad Musyaffa Khatib, seorang yang berilmu dan mulia. Kawan-kawan pendengar manakib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ringkasan daripada manakib Haji Muhammad Khatib, merupakan salah seorang cucu daripada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ataupun iktibar daripada manakib yang kita dengar pada kali ini. Kemudian kita lanjut mendengarkan daripada manakib Syekh Utsman, yaitu ulama penulis dan penerjemah. Biografi. Walau bagaimana, hingga kini masih belum didapat keterangan yang jelas bahwa Syekh Utsman bin Syihabuddin Al-Banjari, apakah ia cucu ulama besar Banjar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ataukah bukan, karena ia juga kebanyakan menggunakan istilah Al-Puntiani pada ujung namanya. Yang jelas, beliau berasal dari Banjar dari pihak ayahnya, dan ada riwayat dari pihak ibunya pula berasal dari karangan Mempawah, bahagian hulu. Apa yang dimaksud dengan Al-Puntiani? Pula ialah Pontianak, karena ayahnya tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Istilah Al-Puntiani pada konteks ulama yang diriwayatkan ini hendaklah dinisbatkan atau dibangsakan kepada Pontianak, bukan negeri Pontian yang berada di negeri Johor, Malaysia. Ada kekeliruan yang ditulis oleh Martin van Burenesen, peneliti yang berasal dari Belanda, dalam bukunya Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, yang menyebut bahwa Syekh Utsman dipanggil juga dengan As-Sarawaki. Dilihat Tarekat Naqsyabandiyah, penerbit Mizan, Bandung, pada bulan Safar 1413 atau bertepatan Agustus 1992, halaman 120. Kawan-kawan manakib pendengar setia, berlaku kekeliruan di sini karena Syekh Utsman bin Syihabuddin hanya menggunakan 2 istilah saja di ujung namanya, yaitu Al-Puntiani dan Al-Banjari. Sedangkan yang memakai nama ujung dengan As-Sarawaki ialah Syekh Utsman bin Abdullah Wahab As-Sarawaki, berasal dari Sarawak, Malaysia. Keduanya memang nama yang sama Utsman, akan tetapi yang satu berasal dari Pontianak dan yang seorang lagi berasal dari Sarawak, Malaysia. Juga keduanya berbeda nama ayahnya, yakni yang berasal dari Pontianak ayahnya bernama Syihabuddin, sedang yang berasal dari Sarawak ayahnya bernama Abdul Wahab. Keduanya kebetulan hidup sezaman dan sama-sama terkenal. Utsman bin Syihabuddin Al-Banjari dilahirkan di Pontianak. Tanggal dan tahun tidak diketahui dengan jelas. Pendidikan Utsman bin Syihabuddin Al-Puntiani Al-Banjari pertama-tama mendapat pendidikan dari lingkungan keluarga sendiri, dan selanjutnya belajar kepada beberapa orang ulama Pontianak. Di Pontianak, pada zaman itu, yakni pada masa beliau masih kanak-kanak, memang banyak ulama bangsa Arab yang berhijrah dan menetap di sana, terutama sekali keturunan Sayyidina Ali. Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi yang sangat mudah diperoleh pada zaman itu, karena beberapa kampung di sekitar istana Sultan Pontianak, terutama kampung Arab, dalam pergaulan lebih banyak menggunakan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Dari situlah Utsman bin Syihabuddin Al-Puntiani Al-Banjari menjadi seorang yang fasih menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, ia kemudian meneruskan pendidikan ke negeri Makkah Al-Musyarrafah. Di antara gurunya ketika itu ialah yang pertama, Sayyid Muhammad Saleh bin Abdurrahman Az-Zawawi, lahir pada tahun 1245 Hijriah, tepatan 1830 Masehi, dan wafat pada tahun 1300
Hijriah atau bertepatan 1890 Masehi. Kemudian guru beliau adalah Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Selanjutnya guru beliau adalah Said Abdullah bin Said Muhammad Saleh Az-Zawawi. Dan guru beliau yang selanjutnya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Fatani. Dan banyak lagi yang belum tercatat dengan jelas. Kawan-kawan menaki pendengar setia, Syekh Utsman bin Syihabuddin Al-Puntiani Al-Banjari menyatakan pada halaman depan karyanya yaitu kitab Tajul Arus, katanya, ini kitab karangan Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Hamba gantikan lapas Arabnya dengan lapas Melayu. Bahwasanya hamba tasheh minta untuk dikoreksi atau diperbaiki kepada guru hamba yaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Fatani. Karena tahun lahir maupun catatan tahun Syekh Utsman bin Syihabuddin Al-Puntiani Al-Banjari mulai belajar di Makkah belum diketahui, maka agak sulit menelusuri teman-teman yang seangkatan beliau yang sama-sama belajar kepada Syekh Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Fatani. Akan tetapi, ada sepucuk surat yang ditemukan yang beliau tulis di Makkah pada hari Kamis bulan Zulhijjah 1296 Hijriah. Berarti pada tanggal tersebut beliau telah berada di Makkah. Surat dari beliau itu ditujukan kepada Haji Sulaiman bin Haji Adam di negeri Sanggau, Kalimantan Barat. Surat yang ditulis di Makkah bulan Zulhijjah 1296 Hijriah telah mendahului semua karya beliau yang dimulai dengan Tajul Arus yang diselesaikan pada 24 Ramadan 1304 Hijriah. Karya terakhir ialah Fathul Mutafakkirin diselesaikan 16 Rajab 1324 Hijriah di Taif, Saudi Arabia. Dari tanggal yang tersebut itu, kita dapat membanding dengan kemunculan ulama yang berasal dari Pontianak yang lainnya, yang sezaman dengan beliau, kemungkinan termasuk murid beliau, bukan sebagai sahabat. Ulama Pontianak yang terkenal, yang dianggap peringkat murid Syekh Utsman bin Syihabuddin Al-Puntiani Al-Banjari ialah Syekh Husain bin Sulaiman Al-Puntiani. Karyanya yang pertama ditulis tahun 1316 Hijriah, dan karya terakhir tulis tahun 1321 Hijriah. Penulisan Syekh Utsman bin Syihabuddin Al-Puntiani Al-Banjari adalah satu-satunya ulama Pontianak yang paling banyak karyanya yang tersebar di seluruh wilayah Melayu jika dibandingkan dengan ulama Pontianak yang lainnya. Bahkan, beberapa judul di antaranya masih diajarkan di beberapa pengajian pondok pesantren tradisional dunia Melayu. Di antara karya tulis beliau yang masih ada berjumlah 11 buah, yaitu Tajul Arus, diselesaikan 24 Ramadan 1304 Hijriah. Kandungannya mengenai tasawuf, merupakan terjemahan dari kitab At-Tanwir fil Isghatid Tadbir karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terdapat banyak edisi cetakan, di antaranya oleh Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1358 Hijriah, bertepatan 1939 Masehi, ditafsir oleh gurunya Syekh Abdul Qadir bin Abdurrahman Al-Fatani. Kemudian, kitab beliau selanjutnya, Fathul Makkah, diselesaikan pada tahun 1310 Hijriah. Kandungannya mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya dapat menaklukkan kota Mekah. Hanya terdapat satu edisi cetakan oleh Matba'ah Al-Miriyah Al-Kainah, Makkah, pada tanggal 17 Safar 1311 Hijriah, ditafsir oleh Syekh Abdurrahman Gudang bin Syekh Muhammad Ali bin Syekh Ismail Al-Fatani. Karya beliau yang selanjutnya, Tanwirul Qulub fi Isqati Tadbiril Uyub, diselesaikan 12 Sya'ban 1311 Hijriah. Kandungannya mengenai tasawuf, merupakan terjemahan dari kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masih diajarkan di beberapa pondok pesantren dan pengajian tradisional. Cetakan pertama oleh Matba'ah Al-Miriyah Al-Kainah, Makkah, 15 Ramadan 1311 Hijriah. Kemudian kitab beliau yang selanjutnya adalah Risalah Tafsir Surah Yasin. Kandungannya merupakan terjemahan dan tafsir surah Yasin yang dipetik daripada tafsir Jamal dan tafsir Jalalain. Kemudian kitab beliau yang selanjutnya adalah Asal Khutbah,
tidak ketahui tanggal selesai penulisan tersebut. Kemudian kandungannya adalah membicarakan berbagai bentuk khutbah yang ditulis dalam bahasa Arab yang diberi gantungan maknanya dalam bahasa Melayu. Tebal halaman yang dijumpai 318 halaman. Kemudian kitab beliau selanjutnya adalah satu judul kitab yang pasti belum diketahui karena hanya dijumpai mulai halaman 9 hingga halaman akhir, yaitu halaman 16. Pada halaman akhir terdapat nama Utsman bin Syahabuddin Al-Puntiani Al-Banjari sebagai pengarangnya. Kemudian kitab selanjutnya adalah Fadilat Bekah dan Adab Ziarah Madinah dan Fadilat Negeri Taif. Diselesaikan 30 Rabiul Awal tahun 1319 Hijriah. Kandungannya menceritakan keadaan Makkah, Madinah, dan Taif. Kemudian kitab beliau selanjutnya adalah Nurul Anwar. Kandungannya membicarakan peperangan Nabi Muhammad SAW sesudah hijrah, peperangan Sayyidina Ali sesudah menjadi khalifah Islam, dan lain-lain. Rujukan utama penyusunan kitab ini ialah Nurul Absar, dicetak oleh Matba'ah Al-Miriyah, Makkah. Kemudian kitab beliau selanjutnya adalah Fathul Mutafakkirin, supaya bertempat iman dan yakin. Kandungannya membicarakan tafsir beberapa ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan tasawuf. Kemudian kitab selanjutnya yang ke-10 adalah Risalah bergantung maknanya. Di bawahnya Maulid Al-Barzanji tanpa dinyatakan tanggal selesai penulisannya. Kandungannya merupakan kitab Barzanji, bergantung makna dalam bahasa Melayu. Kemudian kitab beliau yang terakhir yang ke-11 adalah Irsyadul Ibad tanpa dinyatakan tanggal selesai penulisannya. Kandungan merupakan terjemahan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petikan dari kitab Munabbihatul Qulub dicetak oleh Matba'ah Al-Miriyah, Makkah, 13 Syawal 1394 Hijriah. Kawan-kawan manakib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah manakib yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Semoga kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang nantinya akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan kami dalam membaca teks manakib ini, baik itu dalam narasi ataupun membaca teks-teks terjemahan Arab. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.